pelajari dari orang-orang yang pintar, karena saya mengambil ilmu itu yang bermanfaat, tidak mengambil semuanya dari orang-orang itu. Yang bagus saya ambil, yang jelek saya buang. Tapi saya di situ tetap bersyukur karena ada media sosial. Karena media sosial situlah kita bisa belajar dari pengalaman kita untuk bertani dan berkebun. Sekarang canggih semuanya, dari media sosial kita bisa bertani dan berkebun. Ambillah yang positifnya. Oke, para petani kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada hari ini kita akan membahas masalah putaran rotasi pemanenan buah kelapa sawit yang berada di kebun adik petani dan tukar pola pikiran. Terlebih dahulu jangan lupa kita subscribe, like dan share, dan komen apa perlu yang ditanya dengan komen positif, biar kita nanti bertukar pikiran dalam ilmu pengetahuan tentang perkebunan kelapa sawit. Sahabat para petani cinta kelapa sawit, di sebelah kiri saya ini ada beberapa buah sawit yang ada paling sekelilingnya ada tuh 10 janjang semuanya. Di 10 janjang ini semuanya udah masak, udah merah, udah merah. Banyak orang di antara kita yang udah manen seperti merah yang kayak gini, udah dipanennya, udah diambil semuanya, tapi ternyata nanti buah itu tidak ada lagi, tidak ada menghasilkan produksi lagi dalam satu pokok sawit ini karena udah habis. Menunggu dalam jangka 6 bulan baru bisa diproduksi lagi. Jadi sahabat para petani cinta kelapa sawit, kita di sini akan menentukan target waktu dan pertumbuhan kelapa sawit beriringan dengan panen. Jadi di sini kita kalau kita manen itu cukup ngambil yang berondol. Kalau kita ngambil yang berondol ini cuman paling bisa diambil satu panen depannya. Jadi di sini kita mutar, habis yang berondol satu. Jadi dia tidak akan lama menunggu untuk menghasilkan buah selanjutnya yang di atas. Paling lama kita menunggu cuma 1 bulan. Tapi kalau kita ambil semua ini, menunggu 6 bulan, barulah muncul buah baru. Itulah perputaran rotasi yang bermanfaat bagi kita perkebunan kelapa sawit. Itu tergantung masing-masing yang kita punya perkebunan. Kalau kita pengen memanen 15 hari silakan, pengen manen 7 hari silakan, 10 hari silakan, 1 bulan silakan. Para sahabat pecinta kelapa sawit, di sini rotasi perputaran panen, jadwal panen itu sangatlah efektif, sangatlah berguna, sangatlah bermanfaat bagi untuk pertumbuhan buah kelapa sawit. Karena putaran panen, kalau kita ambil yang buah yang merah ini belum berondol, maka perputaran panen ini akan seterusnya seperti ini. Akan ngambil juga yang tidak akan berondol yang ke depannya. Jadi untuk pertumbuhan buah di atas akan lambat. Bukan tergantung dari pupuknya. Pupuknya cukup, iya juga. Tapi tetap. Karena perputaran pemanen atau rotasi itu sangatlah berguna. Kalau begitu tidak akan dibuat oleh PT-PT untuk pemanennya. Ada yang 9 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Itu yang kita ambil dari PT. Karena PT juga menyuruh masyarakat itu ngambil cukup yang berondol. Tapi kita sebagai masyarakat ngel, pengen banyak dapat buah, pengen berat. Tapi nanti pas waktu buat trek, dibilang trek buahnya. Habis buahnya trek, karena salah sendiri. Kenapa ngambil tidak yang berondol? Trek itu penyebabnya adalah yang ngambil yang mentah, yang kunyit, tapi tidak ngambil yang berondol. Coba lihat, tes, ambil aja yang berondol, itu sawitnya tidak akan trek. Dia selalu akan normal. Dalam satu pokok tuh ngambil 1 buah, maka dia akan normal buahnya, dapatnya akan tetap, akan stabil pendapatannya. Tapi ternyata banyak sekarang, dapat pertama 4 ton, melonjak turun dapat 2 ton. Kemana yang 2 tonnya lagi? Itulah penyebabnya. Karena putar rotasinya tidak normal. Kita ngambil buahnya yang mentah.
Ini lihat di samping saya ini. Ini semuanya udah masak nih, udah matang. Kalau dipanen semuanya ada 200 kilo. Tapi di sini tukang panennya tidak saya bolehkan untuk ngambil semuanya. Cukup mengambil yang berondol saja. Kalau seandainya yang berondol ada 2, ambil 2 saja. Nah, itulah para sahabat petani. Jadi sawit ini tidak akan selalu buah habis nih tumbuh-tumbuh, enggak. Dia butuh waktu, butuh proses. Nah, semua makhluk hidup butuh proses, nggak langsung habis ini langsung tumbuh buahnya, habis ini langsung tumbuh buahnya. Seperti manusia lahir ini langsung hamil istrinya, enggak. Tumbuhan itu butuh proses. Jadi kita sahabat para petani, banyak di antara kita yang ngeyel manennya, masak kelilingnya semuanya, panen 14 janjang. Panen ke depannya, coba dilihat lagi, ada nggak? Nggak akan pernah dilihatkan. Kenapa? Mungkin malu lihat buahnya nggak ada lagi, udah habis dipanen. Nah, jadi di sini saya bikin tutorial untuk beredukasi, biar kita bersama-sama menjadi petani Indonesia ini sukses. Tidak ada untuk menipu-nipu. Di sini saya akan mempelajari gimana buah sawit itu selalu normal apabila musim trek, kata orang, itu tetap stabil buahnya, tidak ngedrop. Jadi para petani cinta kelapa sawit, di sini saya tidak akan mengajarkan kepada para pakar pertanian, karena petani itu lebih paham dia daripada saya. Karena saya adalah petani kecil yang punya lahan sendiri, yang praktek sendiri, yang bersihin sendiri, yang pupuk sendiri, yang nanam sendiri, semuanya sendiri. Jadi dipraktek sendiri. Makanya di sini saya manen cukup mengambil yang berondol. Ilmu itu saya pelajari dari orang-orang yang pintar. Karena saya mengambil ilmu itu yang bermanfaat. Tidak mengambil semuanya dari orang-orang itu. Yang bagus saya ambil, yang jelek saya buang. Tapi saya di situ tetap bersyukur karena ada media sosial. Karena media sosial situlah kita bisa belajar dari pengalaman kita untuk bertani dan berkebun. Sekarang canggih semuanya. Dari media sosial kita bisa bertani dan berkebun. Ambillah yang positifnya. Oke, para petani kelapa sawit. Janganlah kita bikin kebun kita hancur gara-gara kita pengen hasilnya banyak. Tapi memang betul hasilnya ketika itu banyak. Tapi besoknya hancur. Lama-lama tidak ada lagi harapan. Jadi para petani, alhamdulillah di sini saya tidak akan mengajarkan untuk para sahabat. Di sini saya akan membagi ilmu itu saja. Bikinlah suatu hal yang berkreasi, berbeda dengan orang lain. Jarang orang lain bikin 7 hari manen. Sekarang saya bikin 7 hari manen. Kalau seandainya kata besok, kalau buah sawit ini, insya Allah, Allah yang memberikan rezekinya, mungkin saya berubah lagi. Mungkin manenannya mungkin 5 hari. Tergantung dari produktivitas hasil sawit ini, tergantung dari produksi sawitnya. Kalau produksi sawit memungkinkan manen 5 hari, kita manen. 7 hari itu udah cukup memungkinkan. Ini udah masak 8 janjang nih. Baru 3 hari udah masak 8 janjang. Bagaimana nih para sahabat petani? Itulah keuntungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum.